acuhkan, tidak menyapa. Lalu Rasulullah menyebutkan wa khairuhuma allazi yabda'u bis salam, dan yang terbaik di antara kedua orang itu adalah yang mengawali dengan salam. Marilah kita akhiri perselisihan jika memang itu ada. Terlebih jika ternyata perselisihan itu sumbernya adalah masalah dunia, maka kita perlu memperbaiki hubungan tersebut. Dan kita telah mengetahui rahimakumullah, dunia adalah perkara yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai permusuhan disebabkan karena dunia mengakibatkan dibawa sampai mati, dan akhirnya itu menjadi sebuah penyesalan dikarenakan sikap egois, tidak ingin mengalah, disebabkan karena sikap egois, yaitu mempunyai perasaan keakuan yang sangat tinggi. Dan Rasulullah SAW bersumpah tentang orang yang berani mengalahkan egonya dan dia mempunyai sifat pemaaf. Rasulullah menyebutkan wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzat, dan tidaklah seorang hamba dengan perasaan memberikan maaf kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada hamba tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di pagi hari ini di tempat yang mulia ini, di tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah, di tanggal yang sama jutaan kaum muslimin mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid
sebagai simbol kemenangan setelah 1 bulan berjuang dan bermujahadah untuk menunaikan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita selama Ramadan, baik puasanya, salat wajibnya, salat sunnahnya, tadarus Al-Quran, zakat, infak, dan iktikaf kita yang kita lakukan di 10 hari yang terakhir. Dan semoga kita semua yang hadir di kesempatan ini mendapatkan Lailatul Qadar. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 185, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, yang artinya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang diberikan kepadamu, supaya kamu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan. Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan di kesempatan tahun ini. Dan ada di antara saudara kita yang sempat merasakan Ramadan di awalnya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan di akhirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan ini merupakan nikmat yang luar biasa. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beribadah selama 1 bulan hingga akhirnya kita selesai dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sujud, untuk tilawah, untuk istighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosa kita. Jamaah rahimakumullah, oleh karenanya berbahagialah tatkala kita berpuasa Ramadan karena mengharapkan ganjaran terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, "Wa man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dan berbahagialah tatkala kita mengisi malam-malam di Ramadan dalam rangka salat tarawih, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dan berbahagialah Anda tatkala di malam-malam 10 hari yang ketiga kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita melawan kantuk kita, tatkala kita melawan kelelahan kita, kita isi malam tersebut dalam rangka yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dan siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh ini merupakan karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini adalah hari kebahagiaan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Walis-shaimi farhatan, farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbah." Yang artinya, dan bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama tatkala ia berbuka, dan yang kedua dia gembira saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka jamaah rahimakumullah, hari ini kita bergembira, hari ini kita bersukacita, hari ini kita bersenang-senang. Kita buka hari kita dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pada hari ini kita boleh bersenang-senang, dan banyak dalil yang menjelaskan bahwasanya kita boleh bersenang-senang pada hari ini. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ia mengatakan dahulu masyarakat jahiliyah mempunyai 2 hari raya setiap tahunnya, di mana mereka bersukaria dalam 2 hari tersebut. Maka ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, maka beliau bersabda, dahulu kalian mempunyai 2 hari raya untuk bersukaria, dan Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan hadis ini adalah sebagai dalil bahwasanya boleh bagi kita untuk bersenang-senang, boleh bagi kita untuk bersukaria dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mubah di hari raya. Oleh karenanya, rahimakumullah, mari kita bersenang-senang dan kita berikan rasa senang itu kepada karib kerabat kita. Kita berikan rasa senang itu kepada seluruh saudara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan termasuk bentuk bersenang-senang adalah pada hari ini kita dilarang untuk berpuasa. Dan telah kita ketahui bahwasanya puasa adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun malah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 1 Syawal tersebut. Karena hari raya hakikatnya adalah hari untuk bersenang-senang, untuk saling mengunjungi dan untuk saling menikmati sajian yang telah disiapkan. Oleh karenanya, jika ada puasa, tentu itulah perkara yang merepotkan. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari bekas budak Ibnu Azhar bahwasanya ia pernah menghadiri salat Id bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, 2 hari ini adalah hari yang Rasulullah SAW melarang kalian untuk berpuasa di dalamnya, yaitu Idul Fitri, karena hari ini kalian berbuka dari puasa kalian. Dan begitu pula beliau melarang untuk berpuasa pada hari yang lainnya, yaitu Idul Adha, di mana kalian akan memakan hasil sembelihan kalian. Dan disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwasanya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia mengatakan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, yaumil fitri wa yaumin nahar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada 2 hari, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karenanya, hadirin rahimakumullah, mari kita buka hari ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu kita bisa menikmati hari tersebut dengan bersenang-senang, hari tersebut dengan menikmati sajian yang telah disiapkan, dan diantaranya kita menikmati hari tersebut dengan saling silaturahim kepada sanak famili kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan sangat disayangkan, jika hari yang seharusnya kita bergembira, di hari yang seharusnya kita bersenang-senang, di hari yang seharusnya kita bersukaria, dicemari dengan sikap permusuhan kepada sesama kaum muslimin, dicemari dengan sikap saling bermusuhan kepada sanak kerabat. Dan ada sebagian kaum muslimin dalam keadaan menjumpai hari yang mulia ini dalam keadaan tidak berdamai dengan kedua orang tuanya. Masyaallah muslimin yang akan Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 golongan
yang salat mereka tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya satu jengkal di atas kepala. Lalu Rasulullah menyebutkan golongan yang pertama adalah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, yaitu seseorang yang mengimami suatu kaum padahal kaumnya dalam keadaan membenci dirinya. Kemudian Rasulullah menyebutkan golongan manusia yang kedua yang salatnya tidak diangkat, bahkan satu jengkal pun tidak diangkat. Yang kedua Rasulullah menyebutkan wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha saqit, yaitu seorang wanita yang tidur dalam keadaan sementara suaminya marah kepadanya. Kemudian Rasulullah menyebutkan yang ketiga wa akhwani mutasoriman, dan dua orang yang saling bermusuhan. Jamaah rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dan disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man hajara akhahu sanatan fa huwa kasafki dam." Siapa yang memboikot, tidak menyapa saudaranya selama 1 tahun, tak ubahnya dia seperti menumpahkan darahnya. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, di momen yang baik ini, di hari yang berbahagia ini, kita perlu untuk segera berdamai. Kita perlu untuk segera mencari dengan siapa kita selama ini bermusuhan, dan kita sapa dengan sapaan yang hangat, dan kita menyampaikan salam kita kepada orang tersebut, dan kita awali dengan niat yang kuat, dengan niat yang baik bahwasanya kita ingin berdamai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahannya. Allahu akbar walillahil hamd. Bahkan ada sebuah ancaman yang keras. Di samping ancaman-ancaman yang tadi telah kita sebutkan, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, di mana beliau menyebutkan tuftahu abwabul jannati yaumal isnain wa yaumal khamis, bahwasanya pintu-pintu surga itu akan dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Fa yughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a, dan akan diampuni seluruh hamba yang mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali dua orang yang keduanya dalam keadaan bermusuhan. Lalu lanjutan hadis ini disebutkan anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha. Maka dikatakan kepada dua orang itu, tundalah amal dua orang ini sampai keduanya berdamai. Tundalah amal kedua orang ini hingga keduanya berdamai. Tundalah amal kedua orang ini hingga keduanya berdamai. Menunjukkan kepada kita hadirin rahimakumullah, bahwasanya mempunyai perasaan bermusuhan sesama kaum muslimin adalah sebuah dosa yang tidak boleh kita biarkan begitu saja. Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karenanya, marilah kita di momen yang baik ini kembali merajut sesuatu yang telah putus, kembali merangkai sesuatu yang telah berjarak, dengan cara kita berdamai kepada kaum muslimin yang lainnya, dengan cara kita berdamai kepada famili kita, dan kita berdamai jika kita mempunyai masalah dengan orang tua. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu lirajulin an yahjura akhal muslim fawqa salat. Tidak halal bagi seorang muslim jika dia memutus hubungannya dengan saudaranya sesama kaum muslimin melebihi 3 hari. Lalu akhirnya keduanya saling bertemu dan akhirnya saling mengacuhkan, tidak menyapa.
Lalu Rasulullah menyebutkan, wa khairuhuma allazi yabda'u bisalam. Dan yang terbaik di antara kedua orang itu adalah yang mengawali dengan salam. Marilah kita akhiri perselisihan jika memang itu ada. Terlebih jika ternyata perselisihan itu sumbernya adalah masalah dunia, maka kita perlu memperbaiki hubungan tersebut. Dan kita telah mengetahui hadirin rahimakumullah, dunia adalah perkara yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai permusuhan disebabkan karena dunia mengakibatkan dibawa sampai mati, dan akhirnya itu menjadi sebuah penyesalan. Dikarenakan sikap egois, tidak ingin mengalah, disebabkan karena sikap egois, yaitu mempunyai perasaan keakuan yang sangat tinggi. Dan Rasulullah SAW bersumpah tentang orang yang berani mengalahkan egonya dan dia mempunyai sifat pemaaf. Rasulullah menyebutkan, wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzat. Dan tidaklah seorang hamba dengan perasaan memberikan maaf kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada hamba tersebut. Allahu akbar, walillahil hamd. Maka hendaklah kita selisihi, jamaah rahimakumullah, bisikan-bisikan setan yang memang tidak ingin kita rukun, yang memang tidak ingin kita berdamai. Dan setan bertujuan agar kita terus bermusuhan sampai akhirnya kita meninggal dunia. Bahkan setan ingin kita bermusuhan kepada seluruh orang. Maka akhirnya kita perlu untuk menyisihi bisikan setan tersebut. Dan tatkala kita mengalahkan bisikan setan itu, ingatlah janji Rasulullah SAW bahwasanya orang yang akan memaafkan itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri ahli surga, ciri-ciri mereka adalah menyambung tali silaturahim. Dan ini diabadikan dalam surat Ar-Ra'd di ayat yang ke-21, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan agar dihubungkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan janjinya untuk orang-orang yang mempunyai sifat silaturahim. Maka Allah menyebutkan di ayat berikutnya, ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Yaitu orang-orang yang mereka kelak akan mendapatkan tempat yang terbaik, yaitu surga. Di mana surga Aden ini yang mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari kalangan orang tua, istri-istri dan anak cucunya, dan malaikat masuk ke tempat-tempat itu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Maka sungguh itu merupakan tempat kesudahan yang terbaik. Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, maka menyambung silaturahim itu membutuhkan kesabaran. Menyambung silaturahim membutuhkan hati yang lapang. Menyambung silaturahim membutuhkan semangat untuk mengalahkan sikap egois. Dan oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, laisal wasil bil mukafi walakinal wasil alladhi idza qata'at rahimuhu wa salaha. Yang namanya silaturahim itu bukannya sifatnya membalas kebaikan dengan kebaikan yang semisal. Dia berkunjung, kita boleh berkunjung. Dia memberi, kita boleh memberi. Akan tapi Rasulullah mengatakan yang dimaksud dengan silaturahim adalah menyambung setelah yang sebelumnya terputus.
Jadi ada orang memutus, kita yang mengawali untuk menyambung. Ada orang tidak menyapa, kita mengawali untuk menyapa. Itulah silaturahim yang sebenarnya. Dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ada seorang pria mendatangi Rasulullah SAW. Lalu ia mengatakan, wahai Rasulullah, saya mempunyai keluarga yang jika saya berusaha untuk menyambung silaturahim, mereka memutuskannya. Dan jika saya berbuat baik, mereka balik berbuat jelek. Dan mereka bersikap acuh, padahal saya bermurah hati kepada mereka. Jamaah rahimakumullah, sebuah sikap yang kalau kita anggap dalam kehidupan kita sangat menyakitkan hati. Kita kasih kebaikan, ternyata tidak berbalas kebaikan, justru sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka Rasulullah SAW menjawab, menyikapi fenomena sosial itu. Beliau mengatakan, kalau memang seperti itu yang kau ceritakan, maka seolah-olah engkau memberi mereka makan dengan bara api, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengiringimu selama engkau dalam keadaan seperti itu. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, mari kita sambut hari bahagia ini dengan saling memaafkan di antara saudara-saudara kita, agar sama-sama merasakan kebahagiaan yang sempurna di hari raya Idul Fitri ini. Demikianlah rahimakumullah, semoga hari raya ini dapat kita isi dengan kebahagiaan dan saling memaafkan jika ada kesalahan di antara kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali dengan Ramadan yang berikutnya, dan akhirnya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya kelak. Akhirnya marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu berada di jalannya dan selalu dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa alikil kafarata wal musyrikin wa a'da'aka a'da'ad din. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana jami'a amalina. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah salat kami, puasa kami, rukuk kami, sujud kami, kerendahan kami, dan segala amal ibadah kami. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min jizid dunya wa adabil akhirah. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wansuril islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.